Hello what's up guys, kembali lagi dengan gua Alip di channel A7 Sport Channel. Semoga kalian yang lihat video ini selalu disehatkan, dipanjangkan umur dan dimudahkan segala rezekinya. Sekarang kita beralih ke kisah sang mega bintang Barcelona, yakni Lamine Yamal. Dari lapangan sederhana menuju panggung Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi panggung bersejarah bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang sama-sama memburu penampilan ke-6 di turnamen tersebut. Namun beberapa tahun ke depan edisi itu bisa saja dikenang dengan cara berbeda, yakni sebagai Piala Dunia pertama Lamine Yamal. Winger muda Spanyol tersebut baru berusia 18 tahun. Akan tetapi perjalanan karirnya telah melesat begitu cepat. Dari lapangan beton di Mataró, Catalonia menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Di lingkungan Rocha Ponda, sekitar 32 km dari Barcelona, nama Yamal bukan sekedar kebanggaan. Ia telah menjadi simbol harapan bagi banyak anak muda yang tumbuh di kawasan sederhana tersebut. Kisah Yamal tak bisa dilepaskan dari keluarganya. Pamannya Abdul Nasraoui sejak lama menyimpan replika kecil trofi Piala Dunia di toko rotinya di Rocha Ponda. Kepada orang-orang, Abdul kerap berkata bahwa trofi itu disiapkan untuk hari ketika keponakannya benar-benar memerangi Piala Dunia. Keyakinan Abdul muncul bahkan sebelum Yamal menjalani debut bersama timnas Spanyol. Ia percaya ada sesuatu yang berbeda dalam diri sang keponakan. Di Barcelona, sosok yang lebih dulu melihat potensi itu adalah Jordi Roura. Saat masih menjabat sebagai kepala sepak bola junior Barcelona, Roura mendapat laporan dari pencari bakat bahwa ada seorang bocah bernama Lamine Yamal. Roura kemudian datang bersama Aureli Altimira untuk melihat langsung kemampuan Yamal dalam pertandingan uji coba. Awalnya Yamal tidak langsung mencuri perhatian secara fisik. Tubuhnya terlihat kecil dan kurus, gerakannya pun tampak berbeda dari anak-anak lain seusianya. Namun ketika bola mulai bergulir, pandangan itu berubah. Di tengah kerumunan anak-anak yang berlari mengejar bola, Yamal justru menunjukkan cara bermain yang lain. Ia mampu mencari ruang, menunggu momen, menggunakan kaki kirinya, lalu mengeksekusi keputusan dengan tepat. Roura menyebut kemampuan menggiring bola sebagai salah satu bakat alami dari Lamine Yamal. Menurut dia, tidak semua pemain bisa dilatih menjadi penggiring bola yang istimewa. Yamal sudah memilikinya sejak kecil. Ia terbiasa bermain di lapangan beton. Di tempat seperti itu, kaki harus bergerak cepat. Jika terlambat menghindari lawan, tubuh bisa langsung jatuh menghantam permukaan keras. Dari lingkungan itulah kelincahan Yamal terbentuk. Ia belajar mengecoh lawan, bergerak cepat, dan mengambil keputusan dalam ruang sempit. Barcelona pun bergerak cepat. Pembicaraan dengan kedua orang tua Yamal, Mounir Nasraoui asal Maroko dan Sheila Ebana asal Guinea Ekuatoria, berjalan lancar. Yamal kemudian masuk ke Akademi Barcelona dan mulai menapaki jalan panjang menuju level tertinggi. Di luar lapangan, Yamal dikenal sebagai anak pendiam, bahkan cenderung pemalu. Ia sangat dekat dengan nenek dari pihak ayahnya, Fatima, yang menjadi anggota keluarga pertama yang pindah ke Spanyol dari Tangier, Maroko pada 1990. Setelah orang tuanya bercerai saat ia berusia 3 tahun, Yamal sempat tinggal bersama ibunya di Roca del Vallès, utara Mataró. Namun Rocha Ponda tetap menjadi rumah yang paling melekat dalam identitasnya. Kedekatan Yamal dengan Rocha Ponda terlihat jelas dalam selebrasi golnya. Ia kerap membentuk angka 304 dengan tangannya merujuk pada 3 digit terakhir kode pos lingkungan tersebut. Rocha Ponda selama ini dikenal sebagai kawasan dengan reputasi sulit karena persoalan kemiskinan dan kriminalitas. Namun kemunculan Yamal mengubah cara banyak orang memandang tempat itu. Kini Rocha Ponda dikenal luas sebagai kampung halaman salah satu talenta paling terang dalam sepak bola dunia. Di sana, anak-anak masih bermain di lapangan beton. Mereka berlari, merebut bola, dan menatap mural besar bergambar Yamal yang dilukis pada 2025. Bagi mereka, Yamal adalah bukti bahwa jalan menuju stadion besar Eropa bisa dimulai dari lapangan sederhana. Roura menilai pemain-pemain besar memiliki satu ciri penting, yakni mereka mampu mempertahankan kemampuan alami sejak kecil, bahkan ketika level permainan terus meningkat.
Menurut dia, Yamal termasuk dalam kategori tersebut. Ia menikmati tantangan, semakin sulit pertandingan, semakin besar pula energi yang muncul dari permainannya. Dalam 3 tahun terakhir, Abdul Nasrawi semakin sering mendapat pertanyaan tentang keponakannya. Namun menjelang Piala Dunia, ia memilih menahan diri. Di bar miliknya, Familia LY304, replika trofi Piala Dunia masih tersimpan di rak belakang. Trofi kecil itu menjadi simbol mimpi yang perlahan terasa semakin dekat. Perjalanan Yamal memang berlangsung sangat cepat. Ia menjalani debut profesional pada usia 15 tahun. Setelah itu namanya terus naik bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Pada Euro 2024, Yamal masih harus belajar untuk ujian sekolah di tengah perjalanan Spanyol menuju gelar juara. Dalam turnamen itu pula ia mencuri perhatian dunia lewat gol spektakuler ke gawang Prancis. Momen tersebut kini diabadikan di salah satu dinding bar keluarga bersama berbagai kenangan dari karir singkat gemilang sang pemain. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam olahraga.